Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan melimpahkan harta. Hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatum mimmal wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah SWT akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf, dan bagi hamba yang tawadu karena Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Muslim Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah SWT akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf, dan bagi hamba yang tawadu karena Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Muslim dalam kitab Mishkat. Keterangan dalam hadis ini terkandung 3 masalah, yakni yang pertama, secara lahiriah bersedekah itu akan mengurangi harta seseorang. Akan tetapi pada hakikatnya hartanya tidak akan berkurang. Bahkan sebagai gantinya, orang yang bersedekah pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat. Sebagaimana telah diketahui dari ayat-ayat terdahulu. Bahkan ketika di dunia, sebagian besar balasan akan diperoleh. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam ayat ke-14 yang dahulu. Pada ayat ke-20 ditegaskan bahwa sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Keterangan ayat tersebut juga telah dikuatkan oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada hadis yang kedua telah dituliskan tentang sabda Nabi SAW bahwa setiap hari 2 malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang membelanjakan hartanya dan binasakanlah orang yang menahannya. Abu Kabsyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, saya bersumpah atas 3 masalah. Kemudian akan saya beritahukan 1 masalah yang khusus pada kalian. Jagalah baik-baik. Ketiga masalah tersebut adalah pertama, harta seseorang tidak akan berkurang karena bersedekah. Kedua, barang siapa dizolimi namun bersabar, maka karena kesabarannya itu Allah SWT akan menambah kemuliaannya. Ketiga, barang siapa membuka pintu meminta-minta kepada orang-orang, maka Allah SWT akan membukakan pintu kefakiran untuknya. Setelah 3 masalah ini, ada 1 masalah yang akan saya sampaikan pada kalian agar kalian menjaganya, yakni di dunia ini ada 4 jenis manusia. Pertama, orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya itu, ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap hartanya, yaitu ia tidak menggunakannya kecuali dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menggunakan hartanya untuk bersilaturahim, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan hak-haknya. Manusia jenis ini mempunyai derajat yang paling tinggi. Kedua, orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia telah memiliki niat yang benar. Ia berangan-angan seandainya ia mempunyai harta, ia berkeinginan untuk menafkahkannya, untuk beramal soleh. Karena niatnya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sama dengan golongan yang pertama. Manusia golongan pertama dan kedua ini seimbang dalam segi pahala. Ketiga, orang yang telah diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak diberi ilmu. Ia melakukan kesalahan dengan hartanya, yakni membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia, hal yang tidak perlu, main-main, dan menuruti hawa nafsunya. Ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, tidak bersilaturahim, dan tidak juga mengikuti yang hak. Orang yang demikian ini pada hari kiamat akan mendapatkan tempat yang paling buruk. Keempat, orang yang tidak diberi ilmu dan juga tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia berangan-angan apabila dirinya mempunyai harta, maka dia akan menggunakannya seperti si fulan, orang yang ketiga.
Orang ini mendapatkan dosa karena niatnya. Orang seperti ini bernasib sama dengan orang golongan ketiga. Dalam kitab Mishkat diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahmatullahi alaihi, ia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, harta tidak berkurang dengan bersedekah. Dan apabila seseorang mengulurkan tangannya untuk bersedekah, maka sebelum harta tersebut sampai ke tangan orang fakir, orang tersebut sudah sampai di genggaman harta tersebut, sudah sampai di genggaman kudrat Allah yang maha suci, yakni sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanpa meminta pun ia sudah cukup. Ulangi. Dan barang siapa mengulurkan tangannya untuk meminta-minta, padahal tanpa meminta pun ia sudah cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu kemiskinan. Lalu kita At-Targhib. Qais bin Silah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahwa saudara-saudaranya telah mengadu kepada Nabi SAW tentang dirinya yang banyak berbuat mubazir dan menggunakan harta dengan boros. Maka ia berkata, "Ya Rasulullah, saya menggunakan bagian dari kebun saya dan mengimpakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta menjamu orang-orang yang mengunjungi saya." Lalu Rasulullah SAW menepukkan tangan beliau ke dada Qais bin Silah Al-Ansari radhiyallahu anhu sambil bersabda hingga 3 kali, "Belanjakanlah hartamu, maka Allah SWT akan membelanjaimu." Tidak berapa lama kemudian, ia berangkat dalam suatu perjalanan jihad. Ia telah memiliki kendaraan sendiri, dan dialah orang yang mempunyai kekayaan yang paling banyak dibandingkan orang lain di kalangan kaumnya. Dalam kitab At-Targhib. Mereka yang mengimpakkan hartanya dengan penuh perhitungan tidak memiliki harta seperti yang dimilikinya, karena ia bersedekah tanpa perhitungan. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu meninggal dunia, dan bersegeralah kamu kepada amal kebaikan sebelum kamu sibuk dalam pekerjaanmu masing-masing, dan kuatkanlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir." Kuatkanlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir. Perbanyaklah sedekah, baik dengan terang-terangan maupun dengan diam-diam, agar kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah sedekah, baik dengan terang-terangan maupun dengan diam-diam, agar kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong dan kerugianmu akan diganti. Dalam kitab At-Targhib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah pertolongan rezeki melalui sedekah." Mintalah pertolongan rezeki melalui sedekah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa sedekah akan memperbanyak harta, kanzul umal. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, "Dan turunkanlah rezeki kalian dengan bersedekah," kanzul umal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku bersumpah dengan 3 perkara. Pertama, dengan bersedekah harta seseorang tidak akan berkurang. Kedua, hamba Allah SWT yang dizolimi tetapi bersabar untuk memaafkannya, maka pada hari kiamat Allah SWT akan menambah kemuliaannya. Ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta, kecuali Allah SWT akan membukakan pintu kepakiran baginya." At-Targhib. Abu Salamah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sedekah itu tidak mengurangi harta, maka bersedekahlah." Durul Mansur. Secara lahiriah, yang dimaksud tidak berkurang adalah bahwa Allah SWT akan memberi ganti yang lebih baik dengan cepat. Habib Ajmi rahmatullahi alaihi adalah seorang syekh yang sangat terkenal. Pada suatu ketika, istrinya telah menyiapkan tepung gandum untuk membuat adonan roti. Ia pergi ke rumah orang lain untuk meminta api. Ketika ia meminta api, datanglah seorang pengemis. Kemudian Habib Ajmi rahmatullahi alaihi memberikan tepung tersebut kepada pengemis itu. Setelah istrinya pulang hendak membuat roti, betapa terkejutnya ketika tepung yang telah disiapkannya sudah tidak ada. Istri Habib Ajmi rahmatullahi alaihi bertanya pada suaminya, dan suaminya menjawab, "Tepung itu telah saya sedekahkan." Mendengar jawaban tersebut, ia berkata, "Subhanallah,
engkau tidak tahu bahwa hanya tepung itu yang ada untuk hari ini di rumah kita. Sekarang apa makanan untuk kita? Kita juga memerlukan makanan. Sebelum ia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba datanglah seseorang dengan membawa satu mangkuk besar yang penuh berisi roti dan daging. Habib Ajmi rahmatullahi alaihi berkata, lihatlah, begitu cepat tepung berubah menjadi roti. Lauknya pun telah ada sebagai tambahan. Raut. Kejadian seperti itu juga sering kami alami. Kejadian seperti itu pun sering kita alami. Tetapi karena tidak adanya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menganggapnya sebagai perkara yang terjadi secara kebetulan. Padahal itu kita dapatkan karena kita menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. An'am. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fulana yusalli fa idza asbaha saraqa. Qala sayanhahu ma yaqul. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki berkata pada Nabi SAW, sesungguhnya si fulan mengerjakan sholat dan ketika pagi tiba ia mencuri. Beliau bersabda, apa yang diucapkannya dalam sholat akan mencegahnya. Hadis riwayat Bazzar Majma'uz Zawaid. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata pada Nabi SAW, sesungguhnya si fulan mengerjakan sholat dan ketika pagi tiba ia mencuri. Beliau bersabda, apa yang diucapkannya dalam sholat akan mencegahnya. Hadis riwayat Bazzar Majma'uz Zawaid. An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innal muslima idza tawadda'a fa hasanal wudu summa shalla shalawatil khams tahatat khotoyahu kama yatahattu hadal waraq. Wa qala wa aqimis shalah tarafiyan nahar wa zulapan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat 5 waktu, maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana daun-daun ini berguguran. Dan membaca wa aqimis sholata tarafiyan nahar wa zulafa minal lail, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, yaitu perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Penggalan hadis dari riwayat Ahmad. Jadi Salman radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat 5 waktu, maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana daun-daun ini berguguran. Dan membaca wa aqimis sholata tarafiyan nahar ila akhir, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan yang buruk, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Penggalan hadis dari riwayat Ahmad. Keterangan, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang. Mujahid berkata bahwa sholat pada dua tepi siang adalah sholat subuh di pagi hari dan zuhur serta asar di waktu siang dan sore. Salat permulaan malam adalah salat maghrib dan isya. Tafsir Ibnu Katsir. Hak sesama muslim. An Jabir bin Abdullah wa anni Salhata bin Sahlin al-Ansari radhiyallahu anhu yaqulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imri'im yakhdulum ra'an musliman fi maudi' yuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqassu fihi min irdihi illa khadalahu Allahu fi mautin yuhibbu fihi nasratahu wa ma min imri'in yansuru musliman fi maudi' yantaqassu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi
illa nasarahullahu fi mautin yuhibbu nusratahu. Dari Jabir bin Abdullah bin Thalha bin Sahal al-Ansari dan huma. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang membiarkan seorang muslim lain ketika dilanggar kehormatannya dan dikurangi harga dirinya, maka Allah SWT akan membiarkannya ketika ia ingin mendapatkan pertolongannya. Dan jika seseorang menolong muslim lain ketika dia dikurangi harga dirinya dan dilanggar kehormatannya, maka Allah SWT akan menolongnya ketika dia ingin mendapatkan pertolongannya. Riwayat Abu Daud. Dari Jabir bin Abdullah bin Thalha bin Sahal al-Ansari radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang membiarkan seorang muslim lain ketika dilanggar kehormatannya dan dikurangi harga dirinya, maka Allah SWT akan membiarkannya ketika ia ingin mendapatkan pertolongannya. Dan jika seseorang menolong muslim lain ketika ia dikurangi harga dirinya dan dilanggar kehormatannya, maka Allah SWT akan menolongnya ketika ia ingin mendapatkan pertolongannya. Riwayat Abu Daud. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum wa man lam yusbih yamuni nasihan lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li ammatil muslimin falaysa minhum. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka. Dan barang siapa ketika berada pada waktu pagi dan sore tidak bersikap tulus bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpinnya, dan bagi kaum muslimin pada umumnya, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Tabrani At-Targhib wa Tarhib. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka. Dan barang siapa ketika berada pada waktu pagi dan sore tidak bersikap tulus bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpinnya, dan bagi kaum muslimin pada umumnya, maka dia bukanlah termasuk golongan mereka. Di riwayat Tabrani At-Targhib wa Tarhib. An Salim radhiyallahu an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Penggalan hadis dari Abu Daud. Dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Penggalan dari riwayat Abu Daud. An Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dalu 'alal khair ka fa'ilihi wallahu yuhibbu ighasah. Wallahu yuhibbu ighasatal lahfan. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti orang yang mengerjakannya, dan Allah menyukai seseorang yang membantu orang lain yang dalam kesulitan. Bazar At-Targhib wa Tarhib. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, orang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti orang yang mengerjakannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang yang membantu orang lain yang dalam kesulitan. Hadis riwayat Bazar At-Targhib wa Tarhib. Adab amalan. Anil Haris bin Hisham radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amrin a'tasimu bih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlik hada wa asyara ila lisanihi. Dari Al Haris bin Hisham radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku suatu perkara yang dapat aku jadikan pegangan. Rasulullah SAW bersabda, kendalikan ini. Beliau menunjuk pada lidahnya. Hadis riwayat Tabrani. Dari Al Haris
bin Hisham radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku suatu perkara yang dapat aku jadikan pegangan. Rasulullah SAW bersabda, kendalikan ini. Beliau menunjuk pada lisannya. Hadis riwayat Tabrani. An Abi Juhaifa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ayul a'mali ahabbu ilallah? Qala fasakatu falam yujibhu ahadun. Qala huwa hifdzul lisan. Dari Abu Juhaifa radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, amal apakah yang paling dicintai Allah? Abu Juhaifa berkata, maka para sahabat diam, tidak ada seorang pun yang menjawab. Beliau bersabda, yaitu menjaga lisan. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Juhaifa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, amal apakah yang paling dicintai Allah? Abu Juhaifa berkata, maka para sahabat diam, tidak ada seorang pun yang menjawab. Beliau bersabda, yaitu menjaga lisan. Hadis riwayat Baihaqi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yablughul abdu haqiqatul iman hatta yakhzuna min lisanhi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan disampai pada hakikat iman sebelum ia menjaga lidahnya. Tabrani. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sebelum ia menjaga lidahnya. Tabrani. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah man najah? Qala amlik alaika lisanaka wal yastaka baituka wabki ala khati'atika. Jadi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau bersabda, kendalikanlah lisanmu, tetaplah dalam rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau bersabda, kendalikanlah lisanmu, tetaplah dalam rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, kendalikanlah lisanmu yaitu menjauhkan diri dari penyakit-penyakit lisan seperti ghibah, berdebat, bertengkar, berbicara dengan sok fasih, berkata keji, memaki, perkataan cabul, melaknat, baik melaknat hewan maupun benda mati ataupun manusia, menyanyi, bersyair, bersenda gurau, mengejek, mengolok-olok, menyebarkan rahasia, berjanji dusta, berdusta, baik dalam perkataan maupun sumpah, mengadu domba, lidah yang bercabang, memuji dan bertanya dengan pertanyaan yang bodoh tentang sifat Allah. Kitabus Sadatul Yakin. Kendalikan lisanmu yaitu menjauhkan diri dari penyakit-penyakit lisan seperti riba, berdebat, bertengkar, berbicara dengan sok fasih, berkata keji, memaki, perkataan cabul, melaknat, baik melaknat hewan, benda mati maupun melaknat manusia, menyanyi, bersyair, bersenda gurau, mengejek, mengolok-olok, menyebarkan rahasia, berjanji dusta, berdusta, baik dalam perkataan maupun sumpah, mengadu domba, lidah yang bercabang, memuji, dan bertanya dengan pertanyaan yang bodoh tentang sifat Allah. Insya Allah yang mulia, apa yang kita baca mudah-mudahan menjadikan iktibar. Mudah-mudahan kita bisa niat mengamalkan dan menyampaikan. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa